Halo, balik lagi di Males Nutor. Kali ini kita akan coba belajar dan juga mempraktekkan fungsi dari match and trick. Ya, jadi kan sebenarnya ini banyak banget ya fungsi-fungsinya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas beberapa terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari ABS dulu ya. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih fungsi ABS, fungsi ACOS, fungsi ACOS plus H, ACOT dan juga ACOT. Ya, kita bahas satu-satu sekaligus langsung praktek. Nah, fungsi ABS ini dia digunakan untuk menghitung nilai yang absolut dari suatu angka. Nilai absolutnya adalah jarak suatu angka dari 0 tanpa memperhatikan tanda positif ataupun negatif. Contoh, nilai absolutnya adalah minus 5, maka nilainya adalah 5 ya. Jadi minus 5 absolutnya adalah 5. Terus gimana kalau yang ada tanda plusnya atau yang enggak ada tanda plusnya? Misalnya nilainya 5, ya udah nilai absolutnya tetap 5 juga gitu. Nah, contoh kasusnya misalnya gini. Kita punya data nih. Di sini saya udah punya data beberapa ya. Kita punya data penjualan yang aktual. Kemudian kita juga punya data target gitu, berdasarkan bulan. Kemudian kita ingin menghitung nih selisih absolut antara keduanya untuk memahami seberapa jauh penjualan aktual berbeda dari target gitu. Nah, sebenarnya gampang banget. Kita tinggal punya datanya, kita juga bisa aja nih langsung menggunakan ABS. Tapi kita pengennya pakai rumus. Tapi sebelum itu kita tambahkan kolom baru, kita tulis aja deviasi absolut gitu ya. Deviasi absolut. Kemudian kita tambahkan rumusnya. Bagaimana? Sama dengan ABS ya, ABS buka kurung, kemudian kita klik aja nih si kolom C baris keempat gitu. Artinya si target penjualan nanti akan coba kita kurangi dengan penjumlahan yang aktual. Maka nanti hasilnya adalah 5. Sebenarnya gini, 1000 dikurang 950 kan sebenarnya adalah 50. Nah, sekarang biar lebih rapi lagi, maka tinggal kita arahkan kursornya ke bagian pojok kanan bawah biar nanti kursornya tanda plus hitam. Kita tarik and drag ke bawah, nanti akan muncul hasilnya. Ini adalah fungsi dari penggunaan rumus ABS. Nah, dengan cara ini kita bisa nih dengan mudah melihat seberapa jauh penjualan aktual berbeda dari target penjualan setiap bulannya. Ini adalah fungsi dari si ABS tersebut. Yuk, kita lanjut lagi ke yang kedua, yaitu adalah ACOS. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan rumus dari si ACOS. Apa yang dimaksud dengan ACOS? Fungsi ACOS ini digunakan untuk menghitung nilai R-cosine atau inverse cosine dari suatu angka. Fungsi ini untuk mengembalikan nilai sudut dalam radian, yang kosinusnya itu adalah nilai yang diberikan. Nilai yang diberikan harus berada di antara minus 1 sampai dengan 1. Contoh kasusnya misalnya kita punya beberapa data kosinus dari berbagai sudut, kita ambil ya, kita pengen ambil nih, kita ingin mengetahui sudutnya dalam radian. Contoh datanya seperti ini. Kemudian kita tinggal buatkan aja tabel baru untuk rumusnya gitu ya. Kita tulis aja namanya adalah radian. Misalnya rumusnya seperti apa? Sebenarnya sama kayak ABS tadi, sama dengan ACOS ya. ACOS dalam kurung kita tambahkan kolomnya, yaitu adalah kolom G baris keempat. Kemudian kita enter, maka udah jelas radiannya adalah 0. Kita tarik ke bawah, dia akan muncul. Nah, ini ada value nih. Ini lupa nih, harusnya nggak boleh pakai titik tapi menggunakan koma. Nah, itu dia. Yang ini juga sama. Kita edit dulu sedikit. Nah, itu dia. Ini adalah hasil dari rumus dari si ACOS tersebut. Nah, dengan cara ini juga kita bisa dengan mudah nih untuk menghitung sudut dalam radian gitu ya.
dari nilai kosinus yang diberikan menggunakan fungsi acos di Excel. Alright, tadi kita udah ngebahas tentang si ABS, kemudian kita udah ngebahas soal si acos. Selanjutnya kita coba bahas tentang si acos yang ada haknya. Kita tambahkan juga data. Ya, contohnya seperti ini aja. Fungsi dari si acos ini digunakan untuk menghitung nilai inverse hiperbolik kosin atau biasa disebut dengan arcos ya dari suatu angka. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai dalam radian dari suatu angka yang kosinus hiperboliknya adalah nilai yang diberikan. Nilai yang diberikan harus lebih besar atau sama dengan 1. Nah, contoh kasusnya adalah misal kita punya beberapa nilai yang lebih besar atau sama dengan 1 ya. Lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Kita pengen tahu nih nilai arcos dari angka-angka tersebut berapa. Gampangnya adalah sama aja gitu rumusnya dengan si arcos ataupun si ABS. Kita buat kolom baru lagi, kita tambahkan aja namanya adalah hasil ya. Hasil arcos gitu ya, acos. Hasil acos rumusnya adalah sama dengan acos buka kurung, kemudian kita arahkan ke baris 4 bagian J, jadi J4, kemudian kita enter. Sama aja kayak sebelumnya, maka dia akan muncul nilai. Yang ini juga sama, ini harus kita rubah dulu menjadi koma. Dia jadi 2,5 2,5. Nah, ini adalah hasil dari si arcos. Dengan cara ini juga sama nih, kita bisa dengan mudah untuk menghitung nilai arcos dari angka-angka yang lebih besar atau sama dengan 1 menggunakan fungsi arcos di Excel. Alright, sekarang kita ngebahas tentang si acot. Fungsi acot ini digunakan untuk menghitung nilai arcotangent atau inverse cotangent ya dari suatu angka. Fungsi ini mengembalikan nilai sudut dalam radian. Yang cotangentnya adalah nilai yang diberikan. Dengan kata lain, fungsi acot memberikan sudut yang memiliki cotangent tertentu. Contoh kasusnya misalnya kita punya beberapa data. Ya, ini contoh datanya aja dari nilai cotangentnya dari berbagai sudut dan kita pengen mengetahui sudut dalam radiannya. Maka kita tambahkan tabel baru ya, kasih namanya aja sebagai cotangent. Cotangent. Rumusnya sama dengan acot dalam kurung, kalau saya ada di kolom M baris 4, maka tinggal kita enter aja. Datanya sudah muncul, ini pasti akan error nih karena dia menggunakan titik. Sekarang kita rubah menjadi koma dan kita drag and drop ke bawah lagi, maka hasil cotangentnya akan muncul. Ini adalah fungsi dari si acot. Nah, cara ini bisa dengan mudah menghitung sudut dalam radian dari nilai cotangent yang diberikan menggunakan fungsi si acot di Excel. Udah ya, rumusnya masih mudah ya. Terakhir kita coba bahas si acot ya, yang ada haknya juga sama kayak acos yang ada haknya. Kalau acos ini digunakan untuk menghitung nilai inverse hiperbolik cotangent. Fungsi ini mengembalikan nilai dalam radian dari suatu angka yang cotangent hiperboliknya adalah nilai yang diberikan. Itu harus lebih besar dari 1 atau kurang dari minus 1. Ya, kita tambahkan lagi data baru, kita tambahkan tabel baru juga, kita kasih nama aja dengan hasil acot. Rumusnya gimana? Sebenarnya sama aja, tinggal sama dengan acot ya dalam kurung kolom P baris 4 ya, yang 2 ini tinggal kita enter, maka hasilnya sudah keluar. Cara ini juga sama ya, tujuannya adalah biar lebih mudah untuk menghitung nilai acot dari angka-angka yang lebih besar dari 1 atau kurang dari minus 1 menggunakan fungsi si acot di Excel. Semoga mudah dipahami. Kita tipis-tipis aja dulu pertemuan kali ini. Kita akan belajar lebih banyak lagi karena di formula bagian match and trick ini sebenarnya banyak banget tuh fungsinya, tapi kita dikit-dikit aja dulu. Semoga bermanfaat.